Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimin ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah melimpahkan taufik pada kita sekalian untuk mengkaji satu ilmu agama, dan kita akan mempelajari kitab karya Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ulama yang wafat pada tahun 689. Dan ini sebenarnya kitab aslinya dari kitab Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dan diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Najmuddin Abil Abbas Ahmad Ibni Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan menjadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan Minhajul Qasidin. Jadi ini kitab ringkasan ya. Kitab Minhajul Qasidin sendiri merupakan duplikat atau bukan duplikat, saduran dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian diseleksi dari kitab tersebut yang tidak layak untuk dimasukkan maka disingkirkan, dan yang perlu ditambahkan beliau tambahkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Secara garis besar kitab ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah ibadah, bagian yang kedua adalah adat, bagian yang ketiga adalah perkara yang membinasakan, dan bagian yang keempat adalah perkara yang menyelamatkan. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar 4 perkara ini kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kita langsung masuk ke dalam isi dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum. Salah informasi kali ini. Jadi kena udah 2 kali nggak ngaji, kita nggak ngaji lagi. Enggak apa? Enggak pakai. Biar saya dulu. Kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang ilmu, keutamaan ilmu, dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, cek. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Jadi orang-orang yang beriman diangkat di antara manusia yang tidak beriman, lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang berilmu diangkat lagi lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajat fawqal mu'minin. Kata Ibnu Abbas, ulama memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman. Fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah, setinggi 700 derajat. Ma baina darajataini masirata khamsumi'ati am, jarak antara dua derajat, ya satu derajat dengan yang lainnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan Nabi juga pernah menyebutkan jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun. Berarti jarak antar satu derajat dengan yang lainnya di surga seperti jarak langit dan bumi. Luar biasa ya. Itulah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang berilmu. Di atas orang-orang yang beriman 700 derajat, 700 jarak langit bumi. Jarak langit bumi dikali 700 kali, ya Masya Allah. Berapa itu jaraknya ya? Jarak langit bumi aja kita nggak tahu, dikali 700 kali lagi. Kemudian, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Di dalam Sahihain dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki pada seorang kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Tanda orang baik itu paham agama. Kalau orang yang nggak paham agama itu bukan orang baik. Dikasih tahu ilmu agama nggak paham-paham dan nggak mau paham, itu bukan orang baik. Kalau sudah berusaha untuk paham tapi nggak paham-paham, ya lumayan, ada sedikit kebaikan. Tapi kalau dia pahamnya banyak, maka makin banyak kebaikan yang Allah timpahkan kepadanya. Jadilah orang yang terbaik dengan apa? Banyak memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pahami, itulah inti dari ilmu agama kita ya. Bukan ilmu tentang hal-hal yang di luar itu ya, tentang sejarah, tentang apa, itu hanya tambahan saja. Lebih baik kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah daripada hal-hal yang lainnya. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang, salah satunya ahli ibadah dan yang satu lagi ahli ilmu. Maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi, kelebihan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Ini bukan ahli maksiat, ahli ibadah, ahli taat. Ahli ilmu ternyata apa? Lebih utama dibanding ahli taat. Berapa keutamaannya? Kafadli ala adnakum, sama seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah dari kalian. Lebih utama seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian
Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yushollun wa ahlu samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusholluna ala muallimin nasi al-khaira. Sungguhnya Allah, malaikat, dan penduduk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, bahkan ikan di lautan, benar-benar bersolawat terhadap pengajar manusia kebaikan. Benar-benar bersolawat terhadap pengajar manusia kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hasan sahih. Dalam hadis yang lain, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Kelebihan ahli ilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Jadi bulan purnama itu lebih terang daripada bintang-bintang. Bulan purnama lebih indah daripada bintang-bintang. Bulan purnama walaupun satu tapi bisa menerangi. Bintang miliaran gak bisa menerangi. Bulan purnama hanya satu-satunya di langit, sementara bintang ke bintang miliaran. Maka sesuatu yang satu langka itu tentu lebih istimewa dibanding dengan yang banyak jumlahnya. Nah, itulah nilai plus dari ahli ilmu dibanding dengan ahli ibadah. Ahli ibadah banyak, jutaan, tapi ahli ilmu langka, satu-satunya di muka bumi. Jadilah ahli ilmu karena menjadi orang yang langka itu pasti istimewa ya. Itulah orang yang Allah istimewakan, bukan diistimewakan oleh manusia tapi oleh pencipta manusia. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Sungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi. Sedangkan hartawan itu pewarisnya Qarun. Nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa inna mawarrathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bagian yang besar. Dari Sufyan ibni Asal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yatlub, ridho terhadap apa yang dia cari. Dia cari ilmu sesuatu yang diridhai oleh Allah dan para malaikatnya. Kemudian berkata Al-Khattabi fi makna wad'iha ajnihatiha, tentang makna malaikat meletakkan sayapnya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya malaikat benar-benar membentangkan sayap-sayapnya. Yang kedua, annahu bimakna tawadu. Maksudnya meletakkan sayapnya artinya malaikat bersikap tawadu terhadap ahli ilmu karena mengagungkan penuntut ilmu. Bahkan baru penuntut ilmu nih ya. Dalam hadis disebutkan apa? Li talibil ilmi, bukan ahli ilmu, penuntut ilmu. Apalagi kalau jadi ahli ilmu. Baru penuntut ilmu saja sudah diagungkan malaikat, apalagi ahli ilmu.
apalagi para nabi. Mana yang ketiga, anal murad bihi an-nuzul indal majalisil ilm. Maksudnya para malaikat betul-betul turun di sekitar majelis-majelis ilmu. Jadi seperti sekarang kita sedang didatangi oleh para malaikat. Wa tarakat tayron, dan malaikat tidak terbang. Itu maksudnya meletakkan sayap. Berarti mereka enggak terbang dulu, baru singgah di majelis-majelis ilmu. Itu 3 kemungkinan makna dari meletakkan sayap, ya, malaikat meletakkan sayapnya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari di dalamnya ilmu, Allah akan mudahkan baginya dengannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dan diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ja'ahu al-maut, siapa yang didatangi kematian, wa huwa yatlubul ilm, sementara dia sedang menuntut ilmu, liyuhya bil Islam, untuk menghidupkan Islam, kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajah wahidah, jarak antara dia dengan para nabi di surga hanya 1 derajat. Artinya derajat langsung di bawah para nabi, itulah para ulama, para ahli ilmu, para penuntut ilmu. Dan tentang hal ini masih banyak sekali ya kabar dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Wa kana ba'dul hukama, dulu para ahli bijak mengatakan, laita syi'ri ayu syai'in adraka man fatahul ilm wa ayu syai'in fata man adrakal ilm. Laita syi'ri, ini ungkapan aduhai gitu. Ayu syai'in adraka, apa yang bisa diraih oleh orang yang terluput darinya ilmu. Jadi dapat apa sih orang yang nggak punya ilmu gitu? Harta berlimpah, kedudukan yang tinggi, dunia yang direnggutnya, itu nggak ada artinya kalau nggak punya ilmu. Dan apa sih yang terluput seandainya orang itu meraih ilmu? Kalau orang punya ilmu, nggak masalah nggak punya apa-apa. Tapi dia punya kekayaan yang paling penting, yaitu apa? Ilmu. Wa min fadail ta'lim, dan diantara keutamaan mengajar adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, sahih keduanya, dari Salim bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah dengan sebab kamu kepada satu orang, khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. An yakuna laka humrun ni'am. Jadi kamu beri hidayah pada satu orang, Allah beri hidayah dengan sebab kamu kepada satu orang, lebih baik bagimu pahalanya daripada kamu mendapatkan unta merah. Bagaimana kalau memberi hidayah kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, dari generasi ke generasi? Berapa pahala yang dia peroleh? Hanya Allah yang tahu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innalladzi yu'allimun nas al-khair, sesungguhnya orang yang mengajari manusia kebaikan, ilmu, kebenaran, tastaghfirulahu kullu dabah, akan memohonkan ampun baginya seluruh binatang, hatta al-hut fi al-bahr, bahkan ikan di dalam laut.
kita makan ikan gitu, ternyata ikan itu dulu pernah memohonkan ampun untuk orang yang mengajar kebaikan untuk manusia. Kalau gitu nggak usah dimakan, ya nggak apa-apa, dimakan, halal. Masih banyak ikan yang lain, masih banyak binatang lain. Binatang yang diharamkan kita nggak boleh makan, itu masih beristighfar untuk mengajar ilmu kepada manusia. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, udah tadi. Wa ruwiya nahwa dzalika fi haditsin marfu' ila Nabi, dan juga ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini ya. Tadi udah disebutkan. Fa in qila, kalau dikatakan ma wajhul istighfaril hud lil muallim. Kalau ada yang bertanya, apa alasan ikan di laut itu beristighfar untuk guru atau pengajar kebaikan? Fal jawab, maka jawabannya inna naf'al ilm ya'ummu kulla syai'. Karena manfaat ilmu itu merata kepada segala sesuatu. Hatal hud, sampai ikan di lautan. Itu dampak secara tidak langsungnya ya. Jadi gini, kalau orang itu betul-betul mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang merusak alam semesta, tidak merusak bumi, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Apa bentuk kerusakan di muka bumi? Maksiat ya. Maksiat dan dosa itu kerusakan di muka bumi. Kalau bumi itu rusak, maka Allah kirimkan bencana dan sebagainya, dan itu bisa menimpa kepada ikan di lautan. Adanya pencemaran di lautan ya, itu dilakukan oleh ulah manusia yang tidak mengamalkan ajaran kebenaran dari langit. Maka kebenaran ketika disebarkan oleh seseorang, maka ikan itu berterima kasih gitu. Sebagai bentuk terima kasihnya memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebenaran itu. Masya Allah. Final ulama arrafu bil ilm ma yahillu wa yahrum. Karena ulama itu mengetahui ilmu, apa yang halal, apa yang haram, dan berwasiat dengan ihsan kepada setiap segala sesuatu. Berbuat ihsan kepada segala sesuatu, hatta ilal madbuh wal hud, sampai kepada binatang yang mau disembelih dan juga ikan dan sebagainya. Fa'alhamallahu ta'ala likulli al-kulla, maka Allah memberikan ilham kepada semua makhluk untuk memohonkan ampun bagi mereka sebagai balasan atas kebaikan perbuatan mereka. Jadi itu bentuk terima kasih gitu. Hewan-hewan itu mohonkan ampun untuk guru kebaikan karena apa? Bentuk terima kasihnya. Karena dengan adanya mereka pun ikut mendapatkan kebaikan. Dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan petunjuk dan ilmu, seperti hujan yang menimpa tanah. Maka di antara tanah ada bagian yang bagus, bisa menyerap air dan subur ya, maka menumbuhkan rumput, tanaman dan yang banyak. Dan ada juga di antara bumi itu tanah yang keras. Dia bisa menahan air tapi tidak menyerap. Maka Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia. Manusia bisa ambil airnya gitu, atau binatang. Dia bisa menahan air. Kemudian wa kanat minha fanafa Allah bin nas fasharibu wasaku wazara'u. Mereka minum, memberi minum binatang dan juga menyirami tanaman.
Kemudian yang ketiga, wa asaba minha ta'ifa ukhra, menimpa bagian bumi yang lain, innama hiya qi'an, tapi dia itu gersang, pasir, padang pasir, tidak menahan air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Maka itulah perumpamaan orang yang paham terhadap agama Allah Ta'ala, yang paham dan mengamalkannya. Itu yang pertama tadi, nafa'allahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama, sehingga Allah memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan dia memahami dan mengamalkan, dan mengajarkan. Dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepala terhadap ilmu, nggak mau belajar. Ada orang yang nggak mau belajar? Ada nggak? Banyak. Di mana? Pernah lihat? Pernah lihat orang yang nggak mau belajar? Pernah lihat nggak? Kalau bilang banyak, di mana itu? Sekitar rumah. Oh, ada ya? Nanti ditangkap ya. Laporkan polisi. Jadi jangan-jangan polisinya nggak belajar juga. Jadi orang yang nggak mau menuntut ilmu itu sebenarnya orang-orang yang kalau dikatakan sampah masyarakat itu masih terlalu baik gitu. Itu perusak bumi ya. Orang-orang yang nggak mau menuntut ilmu itulah perusak bumi. Bumi ini jadi hancur gara-gara orang yang malas belajar, nggak mau belajar. Rusak, tatanan masyarakat hancur, semua serba rusak gitu, gara-gara manusia yang tidak mau menuntut ilmu. Petaka dunia dan akhirat. Kalau cuma rusak dunia sih masih sepele ya, kita mati udah selesai. Tapi nanti di akhirat itu mereka akan masuk neraka dan bisa membawa sebagian keluarga kita keseret oleh mereka gitu. Makanya merusak betul, sangat merusak orang-orang yang nggak mau belajar. Keberadaan mereka nggak cuma sampah masyarakat. Kalau cuma sampah itu kan cuma ya pencemaran gitu, kita tinggal pergi udah nggak ada masalah gitu. Tapi ini betul-betul perusak bumi ya. Keberadaan orang-orang yang nggak mau belajar itu seperti apa? Seperti pembawa bencana alam semesta. Allah turunkan azab itu gara-gara apa? Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, yang lalai dengan dunia. Mereka berdagang, mereka cari uang, mereka bekerja, mereka mencari nafkah, tapi tidak mau mencari ilmu sama sekali. Sama sekali nggak tahu menahu tentang akidah. Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Nggak tahu. Yang penting kan saya sholat. Sholatnya penuh dengan bid'ah ya. Dan tidak tahu, tidak mau tahu. Itulah orang-orang yang merusak bumi. Jadi tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu, walam yaqbal hudallah, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang yang mau belajar dan mengamalkan ilmunya kemudian mengajar. Itu yang pertama, orang yang paling mulia, pewarisnya para nabi. Kemudian yang kedua, ada orang yang belajar tapi nggak paham, nggak bisa menyerap, baginya kurang bermanfaat ilmunya, tapi dia mau mengajar, dia mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka ini kelompok yang kedua ya, seperti tanah yang bisa menampung air sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah yang ketiga itu yang paling buruk, nggak mau belajar sama sekali. Walaupun dia ahli ibadah, maka ibadahnya penuh dengan kesesatan.
ibadahnya tidak didasari dengan akidah yang benar. Dia rajin sedekah, dia rajin sholat, dia rajin tersenyum, tapi ternyata apa? Akidahnya batil. Dia memiliki keyakinan yang sesat, maka ibadahnya batal. Naudzubillah min dzalik. Kemudian maka lihatlah, semoga Allah merahmatimu, pada hadis ini, ma'auqa'ahu 'alal khalq, alangkah tepatnya ya, yang terjadi pada makhluk. Fa'inal fuqaha ulil fiqh ulil faham, sungguhnya fuqaha adalah orang yang memiliki pemahaman. Itu seperti tempat yang bisa menampung air dan menumbuhkan tanaman, karena mereka mengetahui, memahami, kemudian mengajarkan ilmunya. Wa ghayatun nakilina minal muhadditsina, dan tujuan dari orang yang menukil dari para ahli hadis, alladzina lam yurzaqul fiqh, yang tidak diberi rizki berupa pemahaman, anahum kama salil ajadib, dia seperti tanah yang bisa menampung air, bisa menampung air, kemudian bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Wa amalladzina sami'u wa lam yata'allamu, adapun orang yang pernah mendengar tapi tidak belajar, walam yafadu, dan tidak hafal, fahum al-awam al-jahalah, mereka lah orang awam yang jahil. Cuma tahu ya, pernah tahu tapi tidak mau belajar, tidak mau menghafal, tidak mau menghafal ilmu. Itulah orang-orang awam yang jahil. Berkata Al-Hasan, laulal ulama la sara nasu mithral bahaim, kalau tidak ada ulama, manusia itu akan menjadi apa? Seperti binatang. Kita beda dengan binatang karena ilmu. Coba apa yang membedakan kita dengan hewan kalau bukan ilmu? Ya, orang bilang karena akal ya. Tapi akal kalau nggak diisi ilmu, lebih sesat daripada binatang ternak. Kondisi orang kafir, Allah menyatakan begitu ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Lahum qulubun la yaqiluna biha la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk berakal, untuk berpikir, tidak mau memikirkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya. Maka mereka lebih sesat. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau ada binatang ternak yang tidak sholat, maka tidak tercela. Ada yang punya kambing di sini? Pernah lihat kambing nggak? Pernah lihat kambing sholat nggak? Nggak sholat kan kambing kan? Kambingnya dosa nggak? Yang punya kambing? Enggak juga, wong kambingnya yang nggak sholat kok. Yang punya kambing juga nggak dosa, walaupun kambingnya nggak sholat. Itulah kelebihan kambing dibanding orang yang punya akal tapi nggak sholat. Kambing lebih mulia daripada orang yang tidak sholat. Ini nggak usah minta maaf ya, memang begitu. Kadang ada orang kalau mau menyebut mohon maaf, orang yang nggak sholat itu lebih rendah daripada kambing. Nggak usah mohon maaf, kita nggak punya salah ngomong gitu, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka mau sadar lah, kalau nggak mau ya udah gitu. Biar tahu sejatinya siapa diri ini ya. Kita tuh hamba Allah atau hambanya setan. Ya Pak. Ya.
kita hamba Allah atau hamba setan. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumuhu lillahi khasyah. Karena siapa yang belajar ilmu kepada Allah karena Allah itu adalah khasyah. Khasyah itu takut karena ilmu. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ini belum diamalkan ilmunya, sudah ibadah. Menuntut ilmunya sudah ibadah. Jadi kita sekarang baru belajar udah ibadah. Dan ini ibadah yang paling agung daripada seluruh ibadah sunnah. Kalau kita nggak ngaji di sini, mungkin di rumah sholat duha terus itu 1,5 jam sholat duha tuh dapat berapa rakaat? Kalau tarawih itu 1 jam biasanya kan, itu sekitar 11 rakaat. Kalau 1,5 jam ya dapatlah 18 rakaat. Taruh 20 rakaat. 20 rakaat duha itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kita duduk di sini yang berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas-jelas kita kalau nggak ngaji bukan sholat duha di rumah, bukan. Ngapain? Macam-macam. Ada yang masak, ada yang goreng isu ya, macam-macam. Maka rugi sekali orang yang tidak menghabiskan waktunya untuk ilmu dan amal. Habiskan waktu sampai nggak kebagian waktu untuk kesia-siaan gitu. Habiskan waktumu untuk ilmu dan amal. Nanti suami nggak kebagian waktu, ya dapat. Bersama suami pun belajar ilmu dan amal. Bersama suami melayani suami itu amal. Bersama suami saling menasihati itu ilmu, amal terus. Hidup itu indah sekali kalau habis waktu kita hanya untuk ilmu dan amal. Nggak pusing dengan persaingan dunia. Orang lain punya ini, punya itu, nggak peduli dia. Yang penting kita punya ilmu gitu. Karena ilmu jauh lebih berharga daripada apapun yang kita cari. Kalau orang punya segalanya tapi nggak punya ilmu, itu sejatinya orang paling sengsara. Dan orang yang nggak punya apapun kecuali ilmu itu orang paling mulia. Jadilah orang yang berilmu. Karena tidak ada yang sebanding dengan mereka. Mereka lah orang-orang yang di bawah para nabi. Kemudian wal bahthu alaihi jihad, dan mencari ilmu, menuntut ilmu, mengorek, mencari kebenaran, mencari dalil dan bukti, itu adalah jihad. Bagaimana tidak jihad itu? Ulama itu sampai nggak tidur itu. Mungkin sehari tidurnya cuma 3 jam, 2 jam. Karena jihad. Membela agama Allah. Ingin menghadang orang-orang yang sesat, ahli batil, ahli bid'ah, ahli dolal. Wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu shadaqah. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah. Kita kalau sedekah pakai duit, itu duit 5 juta disedekahin habis. Tapi kalau orang punya ilmu 5 juta disedekahin, malah bertambah jadi 10 juta. Ilmu itu nggak pernah berkurang kalau kita sedekahkan, malah bertambah. Wa badluhu li ahli kurbah. Kemudian memberikan ilmu kepada ahlinya itu adalah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wal anisu fil wahdah. Ilmu itu teman ketika sendirian. Makanya ahli ilmu tuh nggak pernah kesepian. Dia mudzakarah. Dia membaca biografi para ulama. Dia membaca tentang perkataan para ulama salaf. Dia merasa bersama para sahabat. Dia merasa bersama para tabi'in. Dia merasa bersama para imam. Dia merasa bersama para ulama yang ada. Jadi tidak pernah kesepian orang yang punya ilmu itu. Jadi kalau ada orang yang merasa hampa hidupnya, itu ketahuilah, itu pasti orang bodoh. Ahli ilmu gak pernah hampa hidupnya. Ahli ilmu itu selalu hidupnya bahagia, karena bersama orang-orang yang
telah mendahuluinya dari orang-orang soleh. Kemudian wasahibu fil khalwah, ilmu itu adalah teman di saat berduaan dengan Allah. Ketika kita berduaan dengan Allah, kalau orang bodoh bingung mau ngapain gitu. Udah berdoa tadi udah. Ahli ilmu itu bisa berlama-lama berdoa dengan Allah, berbisik mesra dengan Allah, munajat, bisa menangis, bisa tersenyum, pokoknya bisa merasakan percakapannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membaca Al-Quran, dia seakan sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan betul Allah sedang berbicara dengannya. Itulah ilmu ya. Hanya dimiliki orang-orang yang punya ilmu. Ka'ab rahimahullah ta'ala berkata, Auhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, Anta'allama ya Musa, agar kamu belajar wahai Musa, al-khaira, kebaikan, wa'alimhu linnas, dan ajarkan kepada manusia. Kalau kamu sudah tahu ilmu, maka sampaikan kepada manusia, jangan pelit, jangan jual mahal gitu, kasih saja kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khair wa muta'allimihi, sungguhnya aku memberi cahaya bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan yang belajar. Beri cahaya di mana? Kuburahum, di kuburan mereka. Di saat kuburan itu tempat yang paling sunyi, senyap, gelap. Sendirian manusia di liang kubur. Walaupun bersama temannya yang sudah jadi tulang belulang, tetap terasa sendirian. Gelap, maka yang menerangi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ilmu. Ahli ilmu diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta la yastawahishu bimakanihim, sehingga mereka tidak merasa kesepian di tempatnya. Nah, itu segelintir di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, dan yang lainnya masih banyak sekali ya. Kemudian faslun, pasal. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Ini harus kita camkan ya. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, dan fardu sebagian lagi mengatakan di atas wajib, tapi sebagian lagi mengatakan sama dengan wajib. Pokoknya fardu dia wajib. Jadi menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Muslim di sini nggak cuma laki-laki. Kata muslim ketika disendirikan di situ mengandung makna muslim dan muslimah. Karena yang mau masuk surga nggak cuma laki-laki, wanita juga mau masuk surga. Tidak bisa masuk surga tanpa ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ikhtalafan nas fi dzalik. Manusia berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian fuqaha berkata, yang dimaksud dengan tuntutlah ilmu atau menuntut ilmu, ilmu di sini adalah fikih, kata fuqaha. Idbihi yu'raful halal wal haram, karena dengan fikih diketahui mana halal mana haram. Maka ini hukumnya wajib. Kalau kita nggak tahu halal haram, kita terjerumus ke dalam yang haram, masuk neraka. Menghindar dari neraka itu hukumnya wajib. Ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan ini maksudnya ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Yang seperti saya katakan tadi di awal. Pelajarilah ilmu, maksudnya apa? Ilmu Quran dan Sunnah. Jangan belajar yang lain-lain kemudian kita belum tahu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah dulu pertama kali. Pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Itulah manhaj salaf. Itulah salafi. Kita kalau mau jadi salafi, pengikut salaf, seperti itu caranya. Idbihima yutawassalu ilal ulumi kulliha, karena dengan Quran dan Sunnah itulah kita sampai kepada seluruh ilmu.
Jadi ilmu agama itu ya sumbernya cuma dua itu, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, cara memahaminya harus benar. Dan hanya pemahaman salaf itulah yang benar. Pemahaman yang lain yang menyimpang dari pemahaman salaf pasti salah. Waqalat as-sufiyah, orang sufi berkata, menuntut ilmu itu wajib, maksudnya ilmu ikhlas, kata mereka. Jadi sufiyah cuma fokus kepada keikhlasan dan juga afatun nufus, kerusakan-kerusakan nafsu. Itu harus diketahui. Dan kita katakan ini bagian dari ilmu yang wajib dipelajari juga memang. Jadi semua ini benar ya. Mengetahui halal haram, mengetahui Quran Sunnah, mengetahui masalah ikhlas, ini semuanya penting. Wa qalal mutakallimun, ahli kalam berkata, huwa ilmul kalam, kata mereka. Ini yang tidak benar ya. Yang ketiga ini yang tidak dibenarkan. Ila ghairi dzalika minal aqwal, dan lain sebagainya dari pendapat-pendapat allati laisa fiha qaulun murdin, yang tidak ada padanya perkataan yang bisa diridhoi. Wasahih, yang betul, annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Yang betul adalah ilmu tentang interaksi hamba dengan Rabb-nya. Nah, itu ilmu akidah. Itu ilmu ikhlas, ilmu tauhid. Wal muamalatul lati kallafaha ala salasati aqsam. Dan muamalah di sini yang Allah tugaskan ada 3 bagian. I'tiqadun, keyakinan, wa fi'lun, perbuatan, wa tarkun, meninggalkan. Jadi ini mirip dengan halal dan haram juga. Dan sumbernya dari Quran Sunnah juga. Jadi sama sebenarnya dengan yang pertama, kedua. Yang berbeda itu yang ketiga sama yang ketiga pun masih betul ya, ikhlas juga, tapi mutakallimun itu yang tidak betul ya. Kita nggak boleh belajar ilmu kalam karena itu bid'ah. Ya, tidak ada dalam sejarah salaf mereka belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmunya khalaf, bukan ilmunya salaf. Fa idza balagha sabi, maka kalau anak kecil sudah balik, fa awal wajibin alaihi, maka kewajiban pertama atasnya adalah ta'allumu kalimatai syahadah, mempelajari 2 kalimat syahadat. Dia harus mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mempelajari cara pengucapan dan mempelajari lafadznya, kemudian wa fahmi ma'anihima, memahami makna keduanya, termasuk konsekuensinya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Wa in lam yahsul dzalika bin nadhar wa dalil, walaupun hal itu tidak dihasilkan dengan penelitian dan dalil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktafa min ajla fil Arab bitasdik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dari orang-orang Badui dulu, orang-orang Arab secara umumnya, dengan pembenaran min ghairi ta'allumi dalilin, asal membenarkan dan paham maknanya ya, tanpa belajar dalilnya, apa dalilnya gitu. Nabi nggak ngajarkan juga, tapi itu cukup. Seandainya tahu dalil itu berikutnya. Fadzalika fardul waqt, maka itu adalah kewajiban sepanjang waktu, maksudnya masih ada waktu nanti. Kalau pertama kali yang penting memahami maknanya sudah cukup. Tsumma yajibu alaihi nadhar wal istidlal. Jadi kalau sudah berlalu ada waktu lagi, nanti wajib untuk mengetahui dengan meneliti dan berdalil. Fa idza jaa waktu shalah, kalau tiba waktu salat, wajib atasnya belajar tentang taharah, belajar tentang salat,
Faida asya ila Ramadan, kalau dia hidup sampai Ramadan, wajib atasnya belajar saum. Fa in kana lahu mal, kalau dia punya harta, wa hala alaihi haul, dan sudah sampai haul dan nisabnya, wajib atasnya belajar zakat. Wa in jaa waqtul hajj, kalau tiba waktu haji dan dia mampu, maka wajib belajar manasik haji. Jadi sesuai dengan hajatnya. Berarti hajat pertama kali memahami makna 2 kalimat syahadat. Ini ilmu yang fardu ain. Berikutnya wa ammat turuk. Adapun hal-hal yang ditinggalkan, fahuwa bihasabi ma yatajaddadu minal ahwal. Maka ini sesuai dengan apa yang terbarui dari keadaan. Itla yajibu 'alal a'ma ta'allumu ma yahrumun nadhar ilaihi. Karena tidak wajib bagi orang buta untuk mempelajari apa yang haram dilihat. Orang buta nggak bisa ngelihat. Wala 'alal abkam ta'allumu ma yahrumu minal kalam. Orang bisu juga nggak perlu belajar tentang apa yang diharamkan dari berbicara. Fa in kana fi baladin yuta'ata fihi syurbul khamr, kalau dia berada di negeri yang di situ khamr biasa diminum atau biasa orang pakai sutra laki-laki, wajib atasnya untuk mengetahui keharaman hal itu. Ya, kita berada di negeri yang campur, yang nggak jelas ya. Mungkin saat ini kampung kita nggak ada orang minum khamr, tapi kan suatu ketika anak kita akan pergi ke kampung lain, ke kota lain, ya harus kasih tahu juga hukumnya. Dan ini hal yang mudah lah ya, belajar tentang hal-hal yang jelas seperti itu sudah rata-rata udah tahu ya, sejak sekolah udah pada tahu, sejak TK udah tahu. Wamal itiqadat, adapun keyakinan-keyakinan, maka wajib mempelajarinya sesuai dengan khawatir, bersitan hati. Fain khatara lahu syak, kalau terbesit baginya keraguan tentang makna-makna yang menunjukkan kepadanya 2 kalimat syahadat, wajib atasnya belajar apa yang mengantarkan kepada hilangnya keraguan itu. Jadi seakan-akan kalau belajar itu nunggu kasus dulu. Sebenarnya ini kan apa ya, batas kewajibannya gitu. Kapan diwajibkan gitu? Kalau sudah memenuhi kasus. Dan sejatinya sebelum berkasus itu kita udah harus belajar gitu. Jangan nunggu ragu baru kita belajar. Ya sebelum ragu kita belajar dulu gitu. Itu jauh lebih baik. Saya udah ragu nih, gimana nih solusinya? Nah itu yang fardu ain memang. Tapi kalau kita sudah tahu sebelum itu jauh lebih bagus. Wa in kana fi baladin qad kathurat fiha bid'ah. Kalau dia di negeri yang di situ banyak sekali bid'ah. Seperti di mana itu? Di mana negeri yang banyak bid'ah? Hah? Indonesia ya? Oh iya, negeri kalian ya. Wajib alaihi an yatalaqqan al-haq. Maka wajib untuk belajar kebenaran, akidah yang benar, manhaj yang benar, biar tidak keserempet bid'ah. Sulit untuk selamat dari bid'ah kalau orang nggak tahu akidah yang benar. Kama law kana tajiran fi baladin, seperti kalau pedagang di suatu negeri yang tersebar di situ riba, dia harus tahu tentang riba. Ada nggak di negeri kita riba? Ya kan, berarti harus tahu tentang riba semua. Kita hidup diliputi oleh riba. Wajib alaihi an yata'allam al-hadar minhu, wajib atas kita untuk mempelajari kewaspadaan darinya.
Wa yanbaghi an yata'allam al-iman bil ba'tsi wal jannati wan nari. Wajib belajar tentang keimanan terhadap kebangkitan, surga, neraka dan sebagainya. Ini akidah semua. Fabana bima dzakarna, maka jelas dari apa yang kami jelaskan, yang kami sebutkan, bahwasanya yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang fardu ain adalah ma yata'ayyanu wujubuhu 'ala syakhs. Adalah apa yang wajib, yang kewajibannya itu menimpa setiap orang, itu fardu ain. Kenapa? Karena dia wajib mengamalkan. Jadi apapun yang wajib diamalkan dia harus pelajari. Jadi patokannya itu ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib diamalkan oleh setiap mukmin. Fa amma fardul kifayah, adapun yang fardu kifayah, fahuwa kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya. Dia adalah setiap ilmu yang tidak bisa dicukupkan darinya dalam penegakan perkara dunia seperti kedokteran. Ya, ini sangat darurat untuk kebutuhan apa? Kekekalan badan di atas kesehatan. Kemudian ilmu hitung, matematika, ini juga darurat dalam pembagian warisan, wasiat dan sebagainya. Hadil ulum, maka ilmu-ilmu ini law khalal balad amman yakumu biha, seandainya satu negeri kosong dari orang yang bisa menegakkannya, haraja ahlul balad, semua penduduk negeri itu berdosa. Harus ada yang mewakili, yang tahu matematika, tahu kedokteran, terus ada gitu. Itu ilmu yang fardu kifayah. Termasuk ilmu agama sebagian fardu kifayah. Ilmu tentang sirah, sejarah, ya, ilmu tentang motivasi, ilmu tentang itu banyak yang fardu kifayah saja. Artinya enggak setiap muslim tahu, tapi ya setidaknya satu masyarakat harus ada yang tahu. Biar apa? Biar bisa memenuhi hajat kaum muslimin. Wa idza qama biha wahid, kalau ada satu orang yang menegakkannya, melakukannya, maka cukup dan gugur kewajiban dari yang lainnya. Dan jangan heran dari perkataan kami, innatib wal hisab min furudil kifayah, bahwa kedokteran dan matematika itu diantara ilmu yang fardu kifayah. Kenapa? Fa inna usulas sinaat aidon min furudil kifayah. Karena dasar-dasar industri juga fardu kifayah. Jadi kalau orang Islam gak ada yang tahu industri, ya hancur, kita gak punya apa-apa. Kal falahah wal hayakah, seperti pertanian, perkebunan, pertukangan, bahkan hijamah, pengobatan dengan bekam. Fanahu law khalal balad, kalau satu negeri itu kosong dari hajam, orang yang bisa membekam, lasral halak ilaihim, niscaya kebinasaan cepat menimpa mereka. Punah manusia nanti bisa jadi. Fainal ladzi anzalad dawa, karena Allah yang menurunkan penyakit juga menurunkan obat. Warsada ila istimalihi, dan Allah membimbing untuk menggunakan obat itu. Wa mata'ammuk fi daqaiqil hisab, adapun berdalam-dalam di dalam detail ilmu matematika sampai hal-hal yang enggak bermanfaat gitu. Wa daqaiqit tib, dan juga detailnya ilmu kedokteran, fada yu'addu fadlah, maka ini dianggap sesuatu yang berlebihan. Dan istaghna anhu, karena apa? Karena enggak dibutuhkan. Kecuali kalau dibutuhkan memang untuk kesejahteraan manusia di dunia sebelum di akhirat. Wa qad yakunu ba'dul ulumi mubahan, dan kadang sebagian ilmu hukumnya mubah. Tidak fardu ain, tidak fardu kifayah, tidak sunnah, tapi hanya mubah saja belajarnya. Maka ini enggak terlalu serius belajarnya, enggak usah bahkan. Karena ilmu yang wajib ain belum kita kuasai semua. Bahasa Arab belum tahu, udah belajar bahasa Inggris. Ada. Nah, itu kan lewat sebenarnya.
Belajar bahasa Arab fardu apa? Fardu kifayah. Artinya dia fardu gitu loh, bukan cuma sunnah gitu. Tapi belajar bahasa Inggris iya fardu kifayah juga, tapi nggak sedalam bahasa Arab dari segi manfaatnya gitu. Kalau bahasa Inggris belajar manfaatnya ya cuma mungkin nanti untuk belajar teknologi mungkin perlu tahu bahasa Inggris, dan itu untuk kemanfaatan dunia belaka. Sedangkan bahasa Arab untuk memahami Quran Sunnah, memahami bagaimana beribadah, memahami bagaimana bertauhid ya, itu sangat dibutuhkan orang yang paham bahasa Arab. Kal ilmi bil asyar tuh, tentang seperti ilmu tentang syair-syair, ini cuma mubah doang gitu. Nggak tahu syair nggak masalah, nggak tahu sastra nggak masalah. Sampai ada orang kuliah jurusannya sastra Prancis lagi, untuk apa gitu. Seandainya kaum muslimin nggak ada yang tahu sastra Prancis, itu nggak berdosa, nggak masalah. Allati la sukhfa fiha wa tawarikh al-akhbar. Kemudian tentang sejarah-sejarah, berita-berita itu mubah saja ya. Rata-rata kita menguasai berita ya. Coba kalau ketemu dengan kawan, tahu nggak apa? Ya pasti berita itu. Kalau nggak ghibah malah, naudzubillah min dzalik. Itu kadang-kadang lebih penting daripada informasi tentang akidah, tentang fikih. Nggak pernah dibahas dalam perjumpaan. Sementara berita-berita tentang manusia, si fulan, si alan, si itu dibahas ya. Wa qad yakunu ba'duha madmum, bahkan sebagiannya adalah tercela ya. Sebagian ilmu apa? Madmuman, tercela. Seperti ilmu sihir jelas. Tol samat ya, ilmu rajah ini, jimat. Wa talbisat, ilmu tentang mengelabui orang lain ya jelas. Ilmu teknik mencuri itu ya jelas haram itu ya. Ilmu yang haram. Wa amal ulum asy'ariyah, adapun ilmu-ilmu syar'i maka semuanya terpuji. Dan ini terbagi dua, pokok dan cabang, atau dibagi dua, muqaddimat dan mutammimat. Sebenarnya kalau muqaddimat mutammimat itu ada pertengahannya lagi ya. Ada muqaddimat, ada ghayat, ada mutammimat. Jadi ilmu agama terbagi tiga. Muqaddimat itu ilmu-ilmu alat, seperti bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, itu ilmu alat. Kemudian ilmu ghayat itu artinya tujuan. Itu garis besarnya ya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Ya, ilmu muqaddimat atau ilmu alat seperti bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, itu disebut ilmu alat, dan itu dibutuhkan oleh penuntut ilmu khusus yang ingin jadi ahli ilmu, wajib ain baginya belajar ilmu itu. Tapi bagi masyarakat awam enggak. Nenek-nenek yang udah mau mati nggak usah belajar ilmu alat ya. Kemudian ilmu kedua, ghayat, tujuan, ini yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu globalnya. Secara rincinya ilmu akidah dan fikih, tambah satu lagi muharramat.
Itu ilmu yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Akidah, fikih, sama perkara-perkara yang haram semuanya harus tahu. Detail perkara haram semua orang harus tahu. Karena kalau nggak tahu terjerumus. Detail tentang riba harus tahu. Detail tentang syirik apalagi itu paling penting. Kemudian yang ketiga, ilmu mutammimat. Mutammimat itu pelengkap, penghias. Jadi ibarat rumah itu dikasih perabot, dipercantik, dicat, dihias-hias macam-macam. Itu mutammimat. Artinya dia nggak wajib. Dia hanya sebagai pelengkap saja. Dan ini diperuntukkan bagi orang yang sudah menguasai ilmu goyat. Kalau dia ilmu goyatnya aja belum, nggak usah repot-repot belajar ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap itu apa? Ya seperti ilmu tentang ilmu teori tajwid. Teori tajwid pelengkap saja. Yang wajib ain itu praktek tajwid. Kalau teorinya nggak tahu ini apa nama bacaannya, nggak tahu. Pokoknya bacanya begini, ya udah itu udah cukup. Namanya nggak tahu nggak apa-apa. Teorinya nggak tahu nggak masalah. Kemudian ilmu tentang rijal itu biografi ulama, sejarah ulama, itu nggak tahu nggak masalah, pelengkap saja. Kalau untuk meneliti hadis ya tinggal cek di buku gitu, karena kalau untuk mengetahui itu dan menghafal itu butuh memori yang luar biasa. Termasuk ilmu sejarah ya, sejarah itu pelengkap saja. Kita nggak tahu sejarah Islam, nggak tahu sejarah kafir, nggak masalah gitu. Nah sekarang banyak orang yang salah sasaran dalam belajar ya. Tidak sedikit orang yang belajar ilmu sejarah tapi nggak paham ilmu akidah. Ini bahaya. Fal usulu, maka yang dimaksud dengan usul di sini adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma umat dan riwayat para sahabat. Itu ilmu pokok. Adapun cabang adalah apa yang dipahami dari pokok itu berupa makna-makna yang bisa dicerna oleh akal, hatta fuhima minal lafadz al-malfudz, sampai dipahami dari lafadz yang terucap dan yang lainnya. Jadi makna tersirat itu digali lagi, itu cabang. Istimbatot ya, istimbat. Jadi untuk kias ya, untuk melakukan kias ini, cabang itu kias. Jadi ilmu pokok itu sumber ilmunya, kemudian ilmu cabang itu kias, analogi. Jadi menggunakan analogi. Seperti misalnya dalam teks ada kata layak dil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi nggak boleh menghukum kecuali tidak boleh menghukum dalam keadaan marah. Nah, dikiaskan ke situ dalam keadaan lapar juga. Ya karena dalam keadaan itu nggak konsentrasi gitu. Wal muqaddimat dijelaskan di muqaddimat hiyallati tajri majrul alat. Dia adalah ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa. Fa innahuma alatul lil ilm, karena itu adalah alat untuk ilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mutammimat, adapun pelengkap itu seperti qiraat, wa makharijul huruf, wa kal ilmi bi asma'i rijalil hadis, nama-nama rijal hadis, wa adalatihim, keadilan mereka serta keadaan mereka, keadilan itu kejujuran. Hadhil ulum asy'ariyah, maka semua ini adalah ilmu syariah dan semuanya terpuji. Tapi jangan sampai salah dalam prioritas ya. Jangan mempelajari ilmu mutammimat sebelum dia mempelajari ilmu goyat. Di sini goyat nggak disebutkan ya. Sayang sekali ya, goyat di sini nggak disebutkan. Karena ilmu alat dengan goyat itu beda. Goyat dengan mutammimat juga berbeda gitu. Satu ilmu goyat nggak disebutkan.
Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Ada waktu 20 menit. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi